Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilun 'alahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Apabila lautan dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai alat tulisnya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Karena beliaulah Nabi satu-satunya yang berhasil membawa umatnya dari zaman ketan menuju zaman metropolitan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Berbicara tentang bencana, negara yang kita cintai ini banyak sekali mengalami bencana di akhir-akhir ini. Bencana yang terjadi seperti halnya kebakaran hutan, banjir, longsor, dan bencana yang sampai sekarang kita rasakan akibatnya yaitu wabah COVID-19 yang tidak hanya Indonesia saja yang merasakan, namun banyak negara-negara besar yang juga ikut merasakannya. Kalau kita pikir-pikir, apakah bencana ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT? Ataukah bencana ini kita yang membuatnya? Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan, itu sebab apa? Sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Akibat yang mereka lakukan, maka Allah kembalikan kepada mereka. Contohnya seperti pohon-pohon ditebang, hutan-hutan dibakar. Pohon-pohon ditebang akan mengakibatkan banjir. Kemudian hutan-hutan dibakar akan mengakibatkan ispa dan banyak kerugian lainnya. Dan di akhir ayat disebutkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta panas, dan seterusnya, tidak akan pernah habis. Kalau kita pikir-pikir lagi, apakah bencana yang terjadi ini dapat kita hindari atau kita hadapi? Kalau pertanyaannya adalah apakah bencana ini dapat kita hindari? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi bencana yang terjadi merupakan takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pertanyaannya, apakah bencana ini bisa kita hadapi? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara bersabar. Seperti wabah dari COVID-19 yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, yang kita lakukan salah satunya yaitu bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian kita belajar bersabar dari orang-orang yang sudah terkena wabah virus ini. Ketika mereka masih tetap bisa tersenyum dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghadapi dari bencana yang terjadi? Yaitu dengan cara kita percaya bahwa baik dan buruk
sesuatu yang terjadi kepada kita merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bencana ini bisa dikatakan sebagai ujian atau bisa dikatakan sebagai azab. Ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mau menaiki levelnya, maka dia akan diuji terlebih dahulu. Seperti halnya demikian. Dan apabila ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, atau kufur nikmat kepada Allah, seperti dalam firman Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmatku yang sedikit, maka akan aku tambahkan. Dan apabila engkau kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dan yang ketiga, untuk menghadapi bencana, yaitu dengan cara kita beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang terjadi sekarang, kita seharusnya beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan semoga wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini akan segera berakhir dan semua masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.